Mitel tuh buat kita bukan, jadi agent baru dan agent lama itu bisa diukur dengan parameter yang sama dan konsisten gitu. Nah, Mitel tuh bisa bantu kami menyamakan standar itu. Adanya insight dari Mitel. Oke, tadi kita memang udah bahasnya lumayan banyak ya, dan sekarang pun, sebenarnya udah aku sebut di awal juga nih, kalau misalkan tadi pembahasan kita mungkin di awal dari pondasi dulu, terus kita bahas soal implementasi, sama terakhirnya tuh kita bahas soal manifestasi apa sih yang mau kita capai ya outcome-nya. Nah, salah satu udah mulai mengarah ke akhir nih kita. Jadi sebenarnya, apa sih dari hal-hal yang sudah kita pelajari, dari challenges yang sudah kita alami ya dari tim RH juga, pastinya pasti ada dong kan inovasi yang terbentuk along the way. Nah, tapi juga inovasi ini kan bukan cuman hanya bikin hal baru, kayak kita mau bikin, oh kayaknya kita bakal bikin A, B, C gitu kan enggak juga. Tapi kita pasti ada juga di mana, si inovasi ini itu lebih ke improvements juga bentuknya. Dan tadi inovasi itu kan bisa juga dalam bentuk strategi, kayak apakah kita memang, cara kita interaksi dengan customers-nya, atau kayak cara kita aftercare-nya, atau misalkan cara kita bisa berkolaborasi dengan departments lain gitu kan. Nah, mungkin kita bisa lebih gali lebih dalam lagi nih soal strategic innovations. Nah, tadi kan seiring pertumbuhan juga, bagian mana sih dari perjalanan dari Mbak Dana, dari tim RH gitu kan, yang menurut Mbak Dana kayaknya masih perlu improvements. Mungkin dari tim juga kita jadi bisa lebih belajar nih. Karena kan RH udah lama banget ya sebenarnya. Dari kapan sih Mbak RH tuh berarti pertama kali? 1998. 98. Iya. Itu udah bentuknya apa? Klinik berarti? Klinik di awal Iya, gitu ya? betul. Klinik pertama kita di Kemanggisan. Oke, dan sekarang berarti udah hampir berapa tahun nih kita? Berapa tahun ya? 27 tahun. 27 tahun. Iya. Nah, kan udah kayak pasti segala asin, manis, dan semuanya udah dirasa ya. Nah, kalau dari tim RH dan dari Mbak Dana yang Mbak Dana sendiri lihat, pertumbuhannya itu seperti apa? Dan bagian mana yang bisa dijadikan pembelajaran juga? Oke, seiring dengan pertumbuhan RH ya yang udah cukup lama tentunya ya di beauty industry Mbak. Tantangan kami itu adalah bagaimana kami tuh tetap bisa menjaga konsistensi komunikasi ya across channel. Nah, karena kan yang sulit itu ya. Karena kan customer tuh bisa datang dari mana aja nih. Bisa dari marketplace, bisa dari sosial media ya kan. Nah, kemudian lanjut ke WhatsApp atau ke telepon yang sifatnya lebih personal ya kan. Kemudian lanjut lagi ke telekonsul kan, video call dengan dokter misalnya, yang kayak gitu kan. Nah, dulu tuh rasanya tuh ini seperti pengalaman yang terpisah-pisah gitu kalau di sisi customer kan, karena beda-beda kan channelnya kayak gitu. Nah, sekarang apa namanya, karena sudah terintegrasi ya, jadi dari sisi consumer tuh merasa bahwa jalurnya tuh udah nyambung gitu, udah nggak lompat-lompat lagi. Itu sih tantangannya. Tantangannya itu ya. Iya. Tadi karena memang ya namanya juga kita building bisnis ya. Dan sekarang udah 27 tahun gitu kan jalannya RH. Dan pasti dari trends orang juga berbeda. Dari tahun ke tahun kita kan pasti beda juga ya cara orang reaching out. Dan itu pun jadi salah satu kira-kira apa ya, hal yang perlu ditingkatkan juga lah ya. Iya, betul. Untuk semua pelaku bisnis juga. Nah, oke. Nah, tadi kan disebut juga sebenarnya kita banyak channelnya. Kayak across all channels tuh kita pengen konsisten gitu kan. Sebenarnya kalau dari Mbak Dana dan dari tim RH mungkin ya secara keseluruhan, gimana sih caranya bisa mempertahankan standarnya? Jadi kayak gimana caranya semua tuh bisa uniform di semua channel, semua platform atau apapun itulah yang dipakai. Oke, kalau ngomongin soal keseragaman ya, layanan ya, tentu pasti kan kita punya human resources tuh yang beda-beda. Orangnya tuh beda-beda, sumber daya manusianya beda-beda, terus traffic volume-nya juga beda-beda ya, kayak gitu. Nah, apa namanya, ada agent yang udah lama kan, dia udah punya background misalkan di tempat lain ataupun di era sendiri ya, udah menghandle berbagai jenis issues, udah handle berbagai types of customer ya kan. Terus ada juga agent baru nih yang masih perlu adaptasi, perlu belajar gitu. Nah, kemudian di setiap channel itu kan punya ritme yang berbeda juga ya. Jadi ada channel WhatsApp itu yang ritmenya dia cepat tapi informal.
Kemudian kalau telepon itu kan lebih detail, ya kan. Kalau marketplace tuh sifatnya lebih transaksional. Nah, gimana cara supaya standarnya tuh tetap sama gitu di semua channel, kan itu challenge-nya tuh situ kan sebetulnya gitu. Nah, tapi di aspek telefoni, di part telepon, nah Mitel tuh bisa bantu kami menyamakan standar itu gitu. Jadi kita punya voice analytics kan, kemudian kita juga bisa monitoring real time. Nah, jadi agent baru dan agent lama itu bisa diukur dengan parameter yang sama dan konsisten gitu. Nah, hasilnya ya pengalaman consumer yang seragam gitu kalau telepon ke RH gitu. Tadi sebenarnya kalau dari Mitra kan sebenarnya kita memang udah ada matriksnya sudah sesuai. Jadi memang bisa dijadikan tadi benchmarking, patokan juga. Dan sebenarnya kita pun agak-agak ngejelasin ya. Sebenarnya kita pun ada bagian yang ya tadi coaching juga yang sudah dipakai ya, memang encourage orang nggak cuma team lead atau supervisors yang pakai, tapi ya semua agents pakai yang memang buat mereka lihat kayak sebenarnya aku gimana sih di minggu lalu, atau kayak aku sebenarnya poin-poin apa sih yang sebenarnya kalau dilihat dari tim lain kayaknya udah oke gitu ya, sementara di aku masih kayak kurang gitu kan. Itu ada visibility-nya cukup clear ya kalau di Mitel. Nah, oke. Kalau misalkan tadi kita bahas soal tantangan, kita juga bahas soal bikin standar untuk semuanya ya, yang uniform. Jadi dari sisi customer mereka memang merasa nyaman gitu kan ya dengan standar yang sama. Tapi sebenarnya pasti ada dong ya kayak tantangan-tantangan yang terus-menerus. Kayaknya kita udah coba cari tahu nih sela-selanya seperti apa. Tapi tantangan-tantangan kecil ini nih yang selalu ada nih. Kalau dari Mbak Dana sendiri, ini sebenarnya gimana sih cara memandang layanannya saat ini? Oke, tantangan itu pasti ada ya Mbak. Nah, contohnya salah satunya tuh dulu tuh consumer harus mengulang-ulang cerita nih. Misalnya menghubungi kita pindah channel, atau bahkan di channel yang sama tapi di-handle oleh agent yang berbeda gitu kan. Nah, itu kan kelihatan sepele ya, tapi itu bisa bikin customer tuh frustasi loh sebetulnya, kayak aduh ngulang lagi capek gitu kan. Aduh capek gak jadi deh gitu kan. Ya gitu. Batal gitu kan. Nah, tim kami nih sadar ya, leader agent tuh sadar kalau hal-hal yang kecil kayak ini tuh bisa ngerusak kepercayaannya consumer gitu kan. Nah, sekarang adanya insight dari Mitel itu tuh bisa langsung ngelihat kan histori percakapan sebelumnya, ada transkrip, automate transkrip yang bisa agent lihat kan. Jadi consumer tuh bisa tetap dapat solusi tanpa harus ngulang-ulang lagi nih ceritanya gitu. Mau agent yang handle berbeda kayak gitu tuh tetap bisa dapat solusi kayak gitu. Nah, ini juga mengubah mindset ya di tim kita gitu ya, bahwa dalam memberikan pelayanan yang terbaik itu bukan hanya memberikan solusi aja, tapi juga menghilangkan gesekan-gesekan kecil di perjalanannya consumer gitu. Tadi gesekan kecil inilah yang memang impactful juga sebenarnya. Betul. Kayak mereka pasti akan pengaruhi tadi trust, kayak terus dari confidence mereka untuk melanjutkan service dengan RH gitu kan ya. Oke. Nah, sebenarnya tadi kita juga kan pasti ada perubahan ya dengan sistem yang mungkin sebelumnya sudah dipakai RH atau sebelum akhirnya pindah ke Mitel juga. Nah, sebenarnya kalau dari Mbak Dana sendiri ngerasa apa sih yang menjadi hambatan-hambatan saat menggunakan sistem sebelumnya? Dan kayak perbandingannya tuh gimana sih setelah akhirnya pindah ke Mitel? Oke, kalau dulu tuh ya belum ada sistem analitik ya Mbak. Jadi kadang tuh agent ngerasa dia udah maksimal nih, udah ngasih pelayanan terbaik ya, tapi nggak tahu nih apakah gaya komunikasinya tuh udah efektif atau belum gitu kan. Nah, supervisor pun juga harus nebak-nebak nih kalau mau coaching gitu kan, jadi nggak based on data gitu. Nah, itu kan ngehambat banget ya kita buat berkembang gitu, karena ya udah nggak ada real time feedback gitu kan. Nah, di Mitel itu kan ada talk ratio, ya kan, ada keyword spotting, ada keyword analysis juga ya. Jadi coaching ke agent itu bisa benar-benar berbasis data gitu. Jadi dari sisi agent juga merasa lebih empowered ya, karena mereka tahu betul nih apa yang harus diperbaiki gitu. Yes. Tadi ya kalau yang dulu kurangnya di analytics-nya aja. Iya. Jadi memang sudah ada nih recordingnya, tapi kan jawabannya masih cukup bias. Iya. Dari jawabannya si agents mungkin mereka ngerasa udah oke, tapi pas dapat feedback dari either dari lead-nya kayak ngerasa kayak malah jadi beda nih gitu kan. Tapi ya tadi base-nya pun kita masih kurang kurang berstandar juga. Jadi akhirnya pas kita dapat feedback pun mereka ya bingung gimana caranya, terus kayak penilaiannya apa gitu kan. Iya. Sebenarnya bingungnya kayak gitu ya. Iya betul. Oke. Nah, kalau pengen juga nih Mbak, sebenarnya
dengan Mitel tadi juga kan sebenarnya kita pasti, nge-receive pertanyaan. Terus pertanyaan kita tadi emang diolah. Tapi tadi juga Mbak Dan sempet share juga kan, kalau misalkan kadang pertanyaan atau issues itu nggak bisa diselesaikan oleh si agent-nya doang gitu kan. Nah, kita pasti akan berkolaborasi dengan either, departments lain atau mungkin dari bagian lain gitu ya. Dan ini gimana sih kalau menurut Mbak Dana, apakah mengubah cara layanannya dengan kita bisa apa ya, komunikasi dengan departemen lain atau gimana nih? Oke, sejauh kita, dengan Mitel ya, itu data-data dari Mitel, Mbak, itu bisa kita bawa insight-nya ke departemen lain, ke tim lain. Jadi, contohnya saat tim marketing mau bikin campaign misalnya. Nah, kita tuh bisa, sampaikan ini pesan-pesan yang trennya lagi naik loh dari consumer gitu kan. Nah, itu bisa, membuat, tim marketing tuh ngatur nih, oh mau pesan yang seperti apa nih gitu, based on, trennya lagi naik yang masuk ke kita gitu. Nah, kemudian, ada juga masukan dan saran ya dari consumer yang masuk ke kita terkait produk, misalkan packaging-nya lah, apa, cairannya dan lain-lain lah, itu bisa kita sampaikan juga ke tim produk sebagai bahan evaluasi kayak gitu. Nah, ada juga misalnya, issues yang masuk nih, komplain. Nah, kita kan juga bisa sampaikan tuh, transkripnya secara utuh ya ke departemen, lain gitu kan, supaya bisa di-handle nih. Dan nggak cuma transkripnya, departemen lain juga bisa ngelihat bagaimana kita tuh menghandle, ya kan, dari, gaya bicaranya, kemudian talk ratio dan segala macem, yang udah Mitel punya, Mitel support, itu bisa kita sampaikan juga. Jadi bisa dinilai juga nih, gimana sih, selain komplain yang disampaikan, gimana dia. Jadi, selain kita sampaikan, transkrip komplainnya, kita juga bisa sampaikan udah seperti apa kita menghandle-nya, gitu. Nah, jadi, Mitel tuh buat kita bukan cuma sekedar support aja nih sekarang, tapi bisa jadi, penghubung data lintas, departemen. Oke. Tadi ya sebenarnya aku juga sering, encourage juga sih kayak di either, industri lain ya, nggak cuman di beauty, industry atau beauty service. Tapi kan memang, kalau ada informasi yang memang di-share oleh si customer, either lewat call, kadang itu adalah insight baru yang mungkin kita miss nih. Either Betul. apakah kita memang kurang informasi dari awalnya, kan sekarang rata-rata udah punya website sendiri ya. Website, sosmed, semua udah ada lah di platform kita. Apakah memang kurang nih informasi yang kita share ke customers atau memang udah ada tapi kurang clear visibility-nya juga. Oke. Nah, sebenarnya terakhir nih untuk pembahasan soal si strategic innovation ini. Kalau dari perspektif Mbak Dana sendiri, sebenarnya apa sih yang membuat AI powered Mitel ini berbeda dari alat komunikasi lainnya? Terus kenapa sih kita bisa kayak klop banget bisa nyambung gitu ya dengan kebutuhannya RH saat ini? Oke, perbedaannya tuh tadi ya di analitik ya, analitik real time-nya. Karena kan, sistem komunikasi itu biasa kan cuma jadi channel aja ya. Nah, tapi Mitel itu memberi kami cermin, Mbak. Kami jadi bisa melihat bagaimana agent kami berbicara, kemudian apa yang perlu diperbaiki, bahkan kata-kata yang, lebih efektif gitu untuk digunakan. Nah, ini tuh jadi penting buat RH, karena kualitas komunikasi kan sangat berpengaruh ya ke trust sama loyalitas customer-nya, gitu. Jadi, kita tetap bisa kasih, standar yang baik nih untuk pelayanan tanpa menghilangkan human touch di dalamnya, gitu. Itulah kenapa sistem ini, cocok buat kami. Jadi, emang nge-support needs-nya dan Iya, juga nge-support kayak future goals-nya dari RH betul. juga. Oke, nah tadi kita juga memang udah bahas soal ya si strategic innovation dan memang si strategic innovation ini tuh emang bukan, it doesn't have to be new, kayak nggak harus kita bikin, gebrakan baru, tapi memang gimana caranya kita bisa nge-support the never ending needs kita dari awal sampai akhirnya kita bisa sampai ke sini journey-nya RH gitu kan. Dan yang membedakan kalau dari si, Mitel, memang, tadi kalau untuk alat komunikasi mungkin banyak ya sekarang, tapi yang bisa menyediakan analytics untuk kita jadikan bahan, sebagai data kita, itu memang, masih cukup limited dan di sini dengan Mitel kita memang bisa support, si analytics-nya, yang akhirnya jadikan base oleh either departments yang langsung menghandle atau mungkin ada, cross departments untuk bisa membantu support, future needs-nya.